Halo teman-teman semua, selamat malam teman-teman. Dimanapun kita berada, semoga tetap sehat dan semangat. Jadi di sini saya mau balas dendam teman-teman, karena tadi siang saya trading dengan teknik swing, pasang SL. Jadi saya ini teman-teman loss gitu ya. Oke, kita lihat dulu loss kita. Nah, jadi di sini saya tadi entry loss, ini pasang SL, ini juga pasang SL, nah ini juga pasang SL. Nah, sebenarnya tadi dia awalnya saya ambil buy, saya ambil sell, dia naik hanya sementara teman-teman, naik hanya sementara, namun turun kembali. Nah, di situ kelemahan yang seperti yang saya bilang gitu. Nah, seandainya tadi di pertama saya ambil sell, namun tidak saya pasang SL, dia naik pun dia ke arah ini nggak masalah gitu, karena kita ketahui nantinya akan turun kembali gitu. Jadi itulah kelemahannya gitu kalau kita pasang SL. Nah, di sini saya hanya membuat contohnya aja, misalnya kalau kita pasang SL dan tidak pasang SL, nah ada plus minusnya masing-masing gitu. Itu yang mau saya sampaikan pada video kali ini. Namun ketika kita tidak yakin dengan analisa kita teman-teman, alangkah baiknya kita pasang SL ini. Nah, maksudnya misalnya plus minusnya adalah ketika kita akan bahas pertama minusnya. Minusnya adalah ketika kita entry sell seperti saya tadi. Saya entry sell, dia malah ada perlawanan sementara dan akhirnya dia turun teman-teman. Nah, di sini SL kita kena, ya kita udah loss gitu. Padahal habis itu dia langsung turun. Nah, yang menjadi kelemahannya adalah ini gitu. Yang menjadi kelebihannya ketika kita entry sell malah dia naik terus, nggak turun-turun. Nah, di situ habis saldo kita teman-teman gitu dia. Jadi kelemahan dan kelebihannya ada masing-masing. Nah, jadi semua tergantung daripada kita, analisa kita bagaimana gitu. Namun kalau misalnya kita cerita tentang plus minusnya tadi, plus sama minusnya, sebenarnya lebih banyak sih ke masih plusnya ya, karena ketika dia misalnya salah analisa, dia malah naik terus, kita ambil entry sell, apa kita saldo kita itu bakal habis teman-teman. Nah, kalau misalnya kita pasang SL kan ya walaupun dia nanti turun lagi, yang kekalahan kita paling $1 kan gitu, $1-2 apalah kan gitu dia. Jadi seperti itulah plus minusnya ya. Di sini saya buat seperti ini biar teman-teman juga memahami gitu. Jadi kembali ke kita masing-masing. Kalau kita mau aman ya silakan pasang SL-nya jika analisa kita masih belum begitu kuat dan belum begitu yakin kita untuk open posisi tanpa stop loss gitu teman-teman. Nah, sebenarnya di situ mana baiknya aja sebenarnya. Kalau teman-teman merasa lebih baik pasang SL ya silakan dipasang, kalau tidak silakan tidak dipasang gitu dia. Nah, di sini saya akan balas dendam karena saya sudah loss itu. Saya akan trading scalping di sini, trading jangka pendek aja. Saya analisa dia di time frame 5 menit. Kita perhatikan candle ini adalah pelemahan untuk naik, itu candle bearish. Nah, kita cek lagi dia ada di area ini, sudah di breaknya ya. Ada di area support yang sudah di break. Namun di sini masih ada area low-nya teman-teman. Nah, itu jangan pernah diabaikan. Ini adalah area low daripada support ini. Nah, karena candle ini sudah pernah turun menyentuh arah atau harga sejauh ini ya. Nah, serendah itu gitu. Oke, sekarang kita perhatikan time frame 15 menit, apakah kita memungkinkan untuk entry buy. Kita perhatikan di sini ada yang namanya SNR. Di sini juga ada area low-nya teman-teman. Area support ya, ini support. Ini supportnya. Oke, sekarang kita perhatikan dia time frame 30 menit, apakah kita memungkinkan untuk entry buy. Di sini dia turun ya. Di sini dia turun jauh ya, termasuk ini turun jauh teman-teman. Nah, di sini dia menyentuh area resist di sini.
Ini ada area supportnya juga. Kita perhatikan apakah candle ini atau resisten ini membawa kekuatan untuk turun. Kita cek lagi time frame 5 menit. Kalau di time frame 5 menit, candlestick ini sedang berada di area support, jadi sangat sulit juga ya. Maksudnya takutnya dia ngebentur area ini turun kembali gitu teman-teman. Memang ini adalah informasi kenaikan, namun di sini ada support, kemungkinan besar akan terjadi SBR ya, seperti itu. Kita tunggu dulu teman-teman, karena ini sangat rawan ya, dia di area yang sangat rawan. Ini area 1S nya. Kita tunggu dulu untuk entry. Kita mau entry buy teman-teman, namun masih kurang ini ya, kurang akurat untuk pendukung-pendukung kita gitu. Sini muncul doji ya, doji merah pula itu. Nah, kita lihat lagi time frame 15 menit, time frame 5 menit. Di sini time frame 5 menit terbentuk yang namanya support. Supportnya membawa informasi kenaikan teman-teman. Oke, kita akan tes entry buy di sini 0,03 untuk mengambil kembali ya. Kita akan ambil buy-nya. Oke, kita ambil buy-nya teman-teman. Kita entry sekali aja teman-teman, karena saldo kita juga saldo minim ya. Kalau kita pakai akun yang satu lagi tadi, ya kita bisa entry 0,1 teman-teman, sorry. Nah, kita bisa ambil balas dendamnya 0,1 langsung gitu. Namun karena di sini kita pakai saldo kecil kita, ya kita entry kecil aja gitu ya. Nah, kita entry kecil aja. Di sini akan terbentuk nanti perlawanan. Di sini akan mengalami kenaikan dia ya. Karena di sini memang kenaikannya memang tidak begitu kuat teman-teman. Ini adalah sebenarnya pelemahan juga ya. Namun karena dia tadi langsung turun di area ini ya, kita manfaatkan dia. Karena kita di sini bermain scalping teman-teman, dan di sini juga ada area supportnya yang perlu kita waspadai ya. Kita waspadai. Masih 0,15 ya. Kita tunggu aja karena support ini pasti akan berfungsi teman-teman. Support ini pasti akan berfungsi karena ini adalah masih ada informasi kenaikan walaupun tidak segitu kuat ya. Namun kita masih bisa manfaatkan untuk ambil kecil-kecil ya profitnya gitu. Oke, di sini tidak usah pasang stop loss karena kita memang sudah terkena tadi, kena jeratan stop loss. Sebenarnya bukan jeratan teman-teman, namun karena memang saya jarang pakai stop loss gitu ya. Memang kalau teman-teman perhatikan, misalnya video saya yang kemarin ya, dia kita sell di sini teman-teman, dia naik seperti ini namun turun lagi. Nah, turun lagi dia di sini. Gitu dia. Jadi seandainya kita pasang SL di sini ya kita udah loss gitu. Itu malasnya gitu. Jadi saya jarang pasang stop loss sebenarnya. Namun saya bukan untuk menyarankan untuk mengikuti gitu teman-teman. Kembali ke kita masing-masing. Kalau analisa kita sudah kuat dan akurat ya silakan bermain sesuka hati kita gitu. Nah, di sini area supportnya teman-teman wajib hati-hati ya. Walaupun dia mengadakan perlawanan di sini, sebenarnya kenaikannya ini tidak begitu jauh teman-teman. Kita hanya memanfaatkan area sementara gitu. Jadi ya kayak gini kalau kita punya saldo kecil, ya profitnya pun kecil ya. Oke, kita tunggu. Sebenarnya kenaikannya tidak begitu kuat karena di sini pun dia nanti bakal terbentur area ini ya, udah pasti. Oke, kita coba closekan teman-teman terlebih dahulu, nanti kita akan analisa kembali. Kita tutup dulu. Oke, kita akan analisa kembali nantinya, karena ini udah pasti kenaikannya tidak akan kuat, karena di sini ada supportnya, gitu dia. Jadi mumpung lagi ada 0,4 sekian ya kita bisa manfaatkan seperti itu. Jadi cara untuk balas dendam teman-teman tidak bisa sekejap aja gitu ya. Entah nanti, besok kan bisa.
kita entry lagi gitu dia. Jadi jangan terlalu dipaksakan. Oke, kita akan entry sell di sini teman-teman. Kita akan entry sell. Kita sell dia di situ karena kita tahu kenaikannya tidak akan kuat lagi. Kita manfaatkan gitu dia. Nah, dia kan sudah ada di area ini teman-teman. Ini kan support nih. Sini bakal terbentuk namanya resisten nantinya. Ya wajar lah. Dia bakal turun kembali gitu. Oke, ini entry kita terakhir teman-teman. Ya kalau untuk balas dendam mengambil kembali bisa nanti atau besok ya. Itu masih banyak lagi waktu. Jadi jangan terlalu paksa kali. Seperti itu cara bermain trading ini teman-teman. Santai, mau di binari mau di mana ya. Kalau kita mau balas dendam ya pelan-pelan lah. Mau balas dendam langsung nikam kan berat juga teman-teman. Kita bisa terganggu psikologi gitu. Oke, kita tunggu aja teman-teman. Di sini udah pasti akan dapat profit lagi. Teman-teman bisa perhatikan di sini kenaikan yang dihasilkan dari support ini hanya sekecil ini ya. Bagaimana mungkin dia akan membawa kekuatan naik sedangkan di sini ada support yang menjadi penghalang dia gitu. Jadi sebenarnya sih video ini saya hanya mengatakan plus minus daripada SL kita teman-teman gitu dia. Kalau kita pasang SL apa plus minusnya, kalau kita tidak pasang apa plus minusnya gitu. Semoga bisa membantu ya, membantu teman-teman dalam menganalisa gitu di forex. Oke, kita tunggu teman-teman sekitar ini sudah 13 menit. Kita tunggu aja sebentar lagi. Jadi kalau teman-teman trading dengan saldo-saldo minim seperti ini, video ini, jangan sampai teman-teman entry dia di 0,1 teman-teman, jangan 0,03, 0,05 gitu ya. 0,05. Kenapa seperti itu? Karena ketika dia naik nanti bisa entry kita ini bisa bertahan lama gitu dia. Nah, karena gini teman-teman. Saya akan jelasin, bantu jelasin. Nah, misalnya kita di sini entry 0,08 misalnya. Nah, ini kan berkurang nih margin bebas kita ini dan margin level kita ini bakal habis kalau dia misalnya kita sell malah naik jauh baru turun kembali. Walaupun nantinya turun, kalau misalnya kita udah kehabisan saldo ini, margin level terutama, ya ini bakal terclose by system teman-teman. Itulah makanya yang namanya kita kena MC. Dan ini akan habis teman-teman. Saldo kita yang $28 itu akan habis gitu. Seperti itu kalau kita open posisi terlalu besar teman-teman. Tidak sesuai dengan saldo gitu. Jadi alangkah baiknya kita tetap dia sesuaikan dengan saldo kita. Seperti itu. Kalau misalnya teman-teman lihat entry saya kemarin, saya memang entry situ 5 kali ya. 5 kali. Saya sell, dia malah naik terlebih dahulu karena area 1 segini teman-teman. Nah, saya sell di sini, dia naik terlebih dahulu. Namun karena saya entry 0,01, saya masih bisa mempertahankan entry saya yang 5 tadi. Kenapa? Karena saya sesuai dengan saldo saya, entry-nya sesuai dengan saldo gitu teman-teman. Makanya masih bisa bertahan dia. Oke, di sini kita close-kan aja teman-teman. Oke, itu open terakhir kita. Kita loss jadinya tadinya 30 ya, kita loss sekitar sekian lah 0, sekian. Gara-gara kita pasang SL tadi. Namun tidak masalah, ini hanya sebagai pembelajaran untuk kita. Kalau soal mengambil kembali ya itu hal yang paling mudah juga ya, tidak begitu sulit. Mungkin sekian dulu teman-teman dari saya pada malam ini. Terima kasih buat teman-teman yang selalu support channel ini. Semoga kita dapat profit konsisten setiap hari. Terima kasih dan tetap sehat-sehat dan semangat untuk kita semua.